Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Al-Ustaz Dr. Haji Saifullah Kamali LC selaku dosen pembimbing sejarah pendidikan dan peradaban Islam. Baiklah teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan tugas sejarah, yang mana yang saya kutip dari tugas sejarah ini adalah kondisi politik Arab pra-Islam. Nah, yang kedua, kita berawal dari pendahuluan. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab hidup tanpa pemerintahan pusat. Kehidupan politik didominasi oleh Islam kesukuan. Akan tetapi teman-teman, setiap suku dipimpin oleh seorang syekh dan sering terjadi konflik antar suku. Tidak ada hukum tertulis yang mengikat semua suku. Maka kota Mekah menjadi pusat perdagangan dan keagamaan. Akan tetapi kota Mekah belum mampu menyatukan seluruh bangsa Arab pada masa itu. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Pertama, ada namanya struktur politik umum. Nah, struktur politik masyarakat Arab sebelum datangnya Islam tidaklah mengenal yang namanya pemerintahan pusat. Kehidupan politik sepenuhnya berpusat pada sistem kekuasaan, di mana setiap suku atau kabilah kabilah yang berdiri sendiri dan dipimpin oleh seorang syekh yang dihormati. Kepemimpinan syekh didasarkan pada usia, pengalaman, serta pengaruh sosial di dalam suku. Keputusan penting diambil melalui musyawarah bersama para tetua suku. Kekuasaan bersifat terbatas dan hanya berlaku dalam lingkungan kabilah masing-masing, tanpa sistem hukum tertulis ataupun otoritas yang mengikat seluruh wilayah bangsa Arab pada masa itu. Pembagian wilayah Arab. 1. Arab Selatan atau kita kenal dengan Yaman. Yang kedua, Arab Utara atau disebut dengan Hijaz ataupun Najd. Yang ketiga, Arab Tengah. Nah, pertama, Arab Selatan yang kita kenal sebagai Yaman adalah lebih maju, sudah memiliki sistem kekerajaan. Nah, yang kedua, Arab Utara yang kita kenal dengan Hijaz, itu mereka lebih banyak suku nomaden. Apa itu suku nomaden? Suku nomaden adalah suku yang berpindah-pindah. Yang ketiga, yakni Arab Tengah. Arab Tengah ini kebanyakan wilayah Mekah dan Madinah, penting secara perdagangan. Sistem kesukuan. Pertama, setiap suku kabilah memiliki otonomi yang penuh. Yang kedua, sering terjadi perang antar suku. Yang ketiga, solidaritas suku asabiyah sangat kuat. Yang keempat, tidak ada hukum nasional, hanya hukum adat suku saja. Kepemimpinan di dalam kabilah. Pertama, disebut syekh atau sayyid, ataupun disebut dengan pemimpin yang disebut syekh ataupun sayyid. Yang kedua, dipimpin berdasarkan usia, pengalaman, dan kekayaan. Yang ketiga, wewenangnya terbatas, tergantung pada dukungan anggota yang ada di dalam suku itu sendiri. Nah, teman-teman, ada kelemahan politik Arab pra-Islam. Pertama, tidak adanya stabilitas politik. Yang kedua, tidak ada sistem hukum tertulis yang seragam. Dan yang ketiga, mudah dikendalikan oleh kekuatan eksternal, yakni Romawi dan Persia. Nah, yang selanjutnya, perpecahan antar suku melemahkan persatuan Arab pada masa itu. Peran kota Mekah. Pertama, Mekah menjadi pusat politik dan ekonomi dikarenakan pertama, letaknya sangatlah strategis di jalur dagang.
Dan yang kedua, keberadaan Ka'bah sebagai pusat keagamaan. Nah, peran yang kedua adalah dikuasai oleh suku Quraisy. Pengaruh politik luar. 1. Romawi Timur atau disebut dengan Bizantium dan Persia ataupun As-Sassanid mempengaruhi wilayah Arab. Yang pertama, Arab Selatan sering menjadi rebutan dua kekuatan besar ini, dan yang kedua, beberapa suku menjadi sekutu salah satu dari mereka yang bisa mempengaruhi politik luar. Penutup. Dari kesimpulan makalah di atas bisa kita pahami dengan memahami kondisi politik Arab sebelum Islam, kita dapat melihat betapa besar perubahan yang dibawa oleh Islam dalam membangun tatanan sosial dan pemerintahan yang lebih adil, teratur, dan terpusat. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua tentang sejarah awal peradaban Islam. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.